Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu tetap tinggal dalam penyertaan Tuhan. Roh Kudus yang hadir di tempat ini, Roh Kudus juga yang hadir di rumah Bapak Ibu masing-masing. Untuk kita bersama-sama punya hati untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Karena hanya Dialah satu-satunya Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Kita akan memulaikan ibadah pada saat hari ini. Saja kita sama-sama untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang meninggikan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam.
semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah, surga bumi, surga bumi menyembah. Haleluya Tuhan, segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu.
benar Tuhan, hanya Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami muliakan pada saat hari ini. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kehidupan kami, bahkan hadir di tengah-tengah rumah-rumah sidang jemaat Tuhan. Dan biarlah kami bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada saat hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya, biarlah kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan tinggal dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memulaikan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita tetap tinggal dalam penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Karena Tuhan adalah kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, Tuhan yang memberikan kita kemampuan. Haleluya, ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Ku diberi
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja dan pujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja dan pujilah. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan beri bagi setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatan, Engkau Allah yang memberikan kami kemampuan untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, kita menaikkan pujian kita. Engkaulah kekuatanku. Haleluya, saat badai menerpa, aku tidak akan goyah. Karena Tuhan Allah bersama dengan setiap kehidupan kita. Karena Tuhan Allah yang ada dalam setiap pribadi kita, yang memberikan kita kekuatan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganmu. Amin. Saat badai menerpa,
langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatan, Engkau sumber sukacita kami. Haleluya. 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 Terpuji Tuhan, terpuji Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami muliakan. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besar kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan kami yang kudus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau yang sudah menebus dosa kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih Engkau Allah yang sudah memberikan kelayakan di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat belas kasihan-Mu. Engkau Allah yang sudah menebus, membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau menikmati firman-Mu. Mari urapi setiap hati, pikiran kami supaya tanah hati kami Tuhan layak
untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, melakukannya. Kami butuh kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan. Oleh karena itu mari urapi hati dan pikiran kami, berkati, urapi semua pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani Engkau pagi hari ini. Dan juga Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kekuatan firman itu terus Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan iman di dalam kehidupan kami untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Sebelum kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun kelahiran ataupun berulang tahun pernikahan pada minggu ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan kami percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan terus berada dekat dengan Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanmu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanmu, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Bapa kami dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kami, dan kami percaya di dalam Engkau kami tidak akan goyah selama-lamanya. Dan ini juga menjadi doa kami bagi setiap saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan doa kami Tuhan, biarlah dalam setiap masa-masa yang akan datang, mereka akan terus hidup dekat dengan Engkau, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Mu, hidup di dalam kebenaran-kebenaran-Mu, merenungkan dan melakukannya. Dan kami percaya Engkau akan menjadi perlindungan, kota benteng di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, bawa setiap saudara-saudara kami untuk terus mengalami kebenaran-kebenaran-Mu, menceritakan kebenaran-kebenaran-Mu, menyaksikan kasih dan kuasa-Mu, dan hidup mereka boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu, kesehatan, kekuatan, segala yang baik yang mereka perlukan. Kami percaya Engkau Allah akan menjadi jawaban, Engkau Allah yang akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, setiap keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami percaya kasih, damai sejahtera, sukacita dari Tuhan menjadi bagian dalam seluruh keluarga. Dan bawalah mereka untuk terus saling mengasihi, saling menopang, saling dapat membangun satu dengan yang lain. Dan setiap keluarga menjadi berkat,
kesaksian bagi keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kami percaya dekat dengan Engkau adalah sukacita terbesar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, mengalaskan semua doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Muda Jerry Maarende. Kami persilakan. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini atau di rumah, saya yakin dan percaya kita semua ada dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi, kita ada karena kebaikan Tuhan, itu sebabnya kita layak memuji dan menyembah Dia. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang memelihara saya, keluarga, bahkan kita semua, sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Juga berterima kasih kepada Gembala yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita langsung membuka Alkitab kita semua yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ada 2 ayat awal yang akan kita baca di sana. Bapak Ibu bisa mengikuti pembacaan bersama-sama dengan saya. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Sekali lagi 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat 23 dan 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24. Bapak Ibu bisa menyimak dan mengikuti, saya akan baca untuk kita semua. Berkata begini ayat firman Tuhan kita pagi hari ini. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan. Sesuai dengan ayat yang kita baca, ayat 23 khususnya berkata begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi, hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini ya kita sudah tahu bersama bahwa ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan ayat ini mengajak kepada kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Nah, Alkitab berkata bahwa ya di ayat yang ke-23 khususnya bahwa dalam diri manusia itu ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Jadi roh, jiwa, dan tubuh. Ya, orang sering juga berkata tubuh, jiwa, dan roh. Dan secara umum juga ilmu pengetahuan mengakui akan hal itu. Mungkin kita pernah belajar juga itu dalam hidup manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Sekalipun kita tahu juga ada pandangan yang lain, yaitu pandangan mereka. Tapi Alkitab kita sendiri berkata manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu ya yang ini, yang ada pada kita. Dalam pelajaran di sekolah ada 5 indera. Ya, indera peraba, indera penciuman, indera pengecap, indera pendengar, indera penglihatan. Sekalipun ada orang juga yang berkata ada indera ke-6. Ya, itu menurut mereka. Tapi inilah
yang kita tahu. Dalam jiwa itu terdiri dari ada pikiran kita, ada perasaan kita, ada kehendak kita. Ya, dalam satu kata terdapat intelektual kita, kemampuan kita, kemampuan akademis kita. Dalam roh kita, roh manusia itu kalau Bapak Ibu bisa membaca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 22, ada beberapa ayat yang saya catat tetapi saya tidak akan membacanya. Saya hanya ingin menyampaikan Ibrani pasal 13 juga di sana dikatakan roh atau hati nurani. Jadi dalam roh kita ada hati nurani. Sekali lagi tubuh itu dengan 5 panca indera, dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan, kehendak kita, ada intelektual kita. Dalam roh kita atau hati nurani kita itu fungsi dari hati nurani untuk kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Kita sering mendengar juga suara hati. Saya membaca juga di dalam surat Roma, di sana Rasul Paulus berkata, suara hati kami bersaksi dengan Roh Kudus. Jadi ada suara hati, hati nurani. Kalau dalam 2 Korintus dikatakan manusia batinia, ada manusia lahiria, tubuh kita ini yang terdiri dari 5 panca indera itu, dan ada manusia rohani, manusia batinia, ada suara hati di sana. Nah, fungsi dari roh itu roh manusia, roh kita bukan Roh Kudus maksudnya. Roh kita ini untuk berhubungan dengan Roh Kudus. Kalau tubuh kita ini akan berhubungan dengan Roh Kudus, ya kita tahu keberadaan tubuh kita ini. Jiwa kita ini juga punya keterbatasan. Tetapi roh yang, ingat waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diberi roh. Dihembusi nafas Allah. Nah itu tujuannya untuk kita dapat berhubungan dengan Allah. Jadi tubuh, jiwa, dan roh ini semua penting. Jadi tidak ada yang berkata ya hanya roh yang penting, jiwa penting, atau tubuh yang penting. Ketiga hal ini punya keterkaitan. Dan sebagai manusia kita harus memperhatikannya, kita harus menjaganya, kita harus merawatnya, dan sekali lagi tentu kita tidak boleh mengabaikan tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh ini menjadi satu kesatuan. Sebab ayat yang kita baca tadi 1 Tesalonika, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu, bukan hanya roh. Dikuduskan roh saja. Atau dikuduskan jiwa saja. Tubuh tidak usah. Tidak seperti itu. Tubuh, jiwa, dan roh itu dikuduskan. Bahkan kalau kita membacanya dikatakan terpelihara dengan sempurna. Bahkan ayat ini dikatakan dan tak bercacat. Waduh, ini luar biasa ya firman Tuhan ini Bapak Ibu. Dia perhatikan betul-betul keberadaan kita. Bukan hanya roh, bukan hanya jiwa atau tubuh saja. Tetapi ketiga hal ini terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh ini juga, ya karena kita masih hidup di dunia ini perlu diperhatikan. Kita perlu memberi makan, diberi asupan, ya tubuh ini untuk kita beri makan. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus memperhatikan kebutuhan ketiga hal ini. Sekali lagi tubuh, jiwa, dan roh itu semua penting. Sebab ayat ini berkata terpelihara sempurna dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Jangan sampai ada salah satu di antara ketiga hal ini kita abaikan. Sebab menurut ayat ini sekali lagi ketiga hal ini sangat penting. Saya ulangi lagi, terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat. Ini harus kita tahu. Terpelihara sempurna dan tak bercacat. Sampai kedatangan Tuhan. Artinya ketiga hal ini tubuh, jiwa, dan roh. Selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus perhatikan. Mari saya membaginya dalam 3 hal. Apa saja yang harus kita jaga dalam kekudusan dan tak bercela. Yang pertama tentu tubuh ini. Bapak Ibu, ada tubuh yang kita hidup ini, ada jiwa, ada roh. Kita lihat ketiga hal ini dengan singkat. Yang pertama, tubuh kita ini. Sekalipun ada orang yang berpendapat, saya membaca satu buku, ya saya memang suka membaca, saya yakin kita juga semua seperti itu. Bapak Ibu di rumah juga hari-hari ini ada banyak waktu kita pakai untuk membaca, tapi mari saya ajak kita untuk membaca.
ada Alkitab, ada buku-buku rohani, itu yang harus kita utamakan dalam hidup kita. Ada pendapat bahwa tubuh ini tidak penting. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Dan bukan orang yang biasa-biasa yang berpendapat seperti itu. Orang yang punya kemampuan intelektual. Tubuh ini tidak penting. Karena tubuh ini hanya untuk kehidupan di dunia ini. Tubuh tidak penting, makanya ya tidak usah diapa-apain. Karena tubuh ini sifatnya hanya untuk kita pakai di dunia ini. Sekalipun memang ada benarnya. Memang tubuh ini hanya untuk kita di dunia ini. Di kekekalan nanti kita tidak akan pakai tubuh ini. Alasan mereka ya seperti itu. Kekekalan nanti ada kehidupan. Ya saya membaca satu buku dari seseorang yang berkata, tidak terpakai lagi tubuh ini. Sekali lagi saya katakan, betul. Memang dalam kekekalan tubuh kita ini tidak terpakai. Tetapi bukan berarti tubuh kita ini yang tidak terpakai pada kekekalan nanti, lalu tubuh ini kita abaikan. Tentu tidak seperti itu. Karena tubuh ini sifatnya hanya di dunia, maka tidak usah diperhatikan, diabaikan aja. Sekali lagi, tidak seperti itu. Alkitab kita berkata, sering kita baca, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Bukankah kamu atau tubuhmu, ayat yang ke-19, 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuhmu adalah bait Allah dan bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Penting bagi kita. Jadi kalaupun ada orang yang berkata tubuh itu tidak penting, Alkitab berkata kepada kita, Bapak Ibu bisa lihat ayat itu, 1 Korintus 3 ayat 16, 1 Korintus 6 ayat 19. Tubuh itu penting karena Roh Allah diam di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya selama kita hidup di dunia ini, tubuh ini harus kita jaga. Harus kita pelihara. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita rawat. Jangan kita abaikan. Kita perlu makanan yang sehat. Hari-hari ini dengan kondisi keadaan yang terjadi, kita perlu menjaga asupan gizi karena keadaannya di hari-hari ini. Kita perlu pakaian. Apa yang perlu untuk tubuh ini kita harus cukupi. Kita perlu sepatu dan lain sebagainya. Kita perlu berolahraga. Hari-hari ini lagi ya, viral atau tren itu berolahraga dengan sepeda. Tapi harus juga hati-hati. Ada banyak hal yang terjadi yang kita tidak inginkan kalau kita tidak hati-hati dengan melakukan hal itu. Sekali lagi, semua itu berguna untuk tubuh kita. Makan, pakai, olahraga, dan lain sebagainya. Semua untuk mencukupi. Kita memperhatikan apa yang diperlukan oleh tubuh kita ini. Sebab kalau kita mengabaikan tubuh kita ini, yang memang kalau kita sering mendengar firman Tuhan di dalam pemakaman bahwa tubuh akan kembali ke tanah, roh akan kembali kepada Bapa. Ya sekalipun seperti itu, tetapi bukan berarti tubuh ini kita abaikan. Kalau kita abaikan maka tentu kita akan mengalami gangguan kesehatan. Dan gangguan kesehatan itu membuat kita tidak dapat beraktivitas dengan bebas. Bekerja tidak bebas, beraktivitas, termasuk melayani Tuhan. Kalau kita sakit apa saja, pusing, ya, pilek, masuk angin, sakit gigi dan lain sebagainya, itu akan membuat ya aktivitas kita tidak efektif. Ya, terbatas, ada keterbatasan. Oleh sebab itu kita harus menjaga tubuh kita ini supaya kita tidak mengalami gangguan dalam aktivitas kita. Selama kita hidup di dunia ini, kebutuhan tubuh ini jangan kita abaikan. Sekalipun tubuh ini sifatnya hanya sementara. Karena ayat yang kita baca ini berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat. Nah, Tuhan tidak membedakan tubuh itu. Ya, dalam ayat ini berkata, tidak bercacat, sempurna. Tubuh, jiwa, dan roh. Penting bagi kita. Sekalipun ada pengecualiannya. Tubuh akan kembali ke tanah, roh akan kembali kepada Bapa. Yang kedua, tentang jiwa kita ini. Nah, dalam jiwa kita ini, ya saya sudah di awal katakan ada pikiran kita, secara umum ada perasaan kita, ada kehendak kita, ada kemampuan intelektual kita. Nah, kenapa kita perlu sekolah? Kenapa kita perlu belajar?
Kenapa kita perlu baca buku? Pikiran kita, intelektual kita, itu perlu dikembangkan. Perlu ditingkatkan. Perlu diasah, perlu diisi dengan pengetahuan-pengetahuan. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau sekolah, kita akan menjadi orang yang tidak memiliki kemampuan. Intelek kita sangat terbatas. Kita akan menjadi orang yang kurang, bahkan tidak memiliki kesanggupan. Kurang dan tidak memiliki kesanggupan untuk berkarya, untuk bekerja, untuk beraktivitas, termasuk di dalamnya untuk melayani Tuhan. Kalau intelek kita terbatas, bahkan kalau kita tidak sekolah ya kita tahu kemampuan mereka seperti apa. Itu sebabnya pikiran kita, intelek kita ini perlu diberi makan, diberi asupan. Yaitu dengan cara ya ikut pendidikan. Sekolah, belajar, baca buku, supaya otak kita ini makin baik, lebih baik, bahkan mungkin menjadi sangat baik. Kalau kita sekolah, kalau intelektual kita ini kita asah, kita isi dengan pengetahuan-pengetahuan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai hari ini saya masih terus belajar. Bahkan saya menyusun renungan pagi hari ini, saya pun belajar. Baca buku-buku rohani, baca Alkitab terutama, ya, sehingga bisa menyusun renungan pagi hari ini. Ya, itulah kemampuan kita, itu mengapa kita harus belajar, mengapa kita harus sekolah. Nah, kita harus baca buku. Sekali lagi tujuan semuanya ini adalah untuk mengasah kemampuan intelektual kita. Dan itu seharusnya kita lakukan. Harus kita lakukan. Pemerintah saja mendorong sekarang, semua harus sekolah. Siapapun dia harus mengikuti pendidikan. Ini pentingnya jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kehendak terdapat intelektual kita. Tapi ini penting Bapak Ibu saya ingin sampaikan kepada kita. Bagi saya, dan saya akan ajak bagi Bapak Ibu semua, jangan kita bergantung kepada intelektual kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan intelektual kita. Jangan kita sombong dengan kemampuan intelektual kita. Biarlah itu menjadi ya kebanggaan secara pribadi kita, tetapi bukan untuk kita sombong-sombongkan. Sebab sekali lagi apapun kemampuan kita, itu dibandingkan dengan pengetahuannya Tuhan tidak ada apa-apa. Ada orang yang saking pintarnya lupakan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kemampuan, kepintaran, keterampilan, apalagi yang itu kita dapatkan karena kita belajar. Jangan sombong dengan hal itu. Mari kita pakai semua itu untuk melayani Tuhan. Saya secara pribadi tidak pernah membanggakan, saya tidak akan membanggakan itu apa yang ada pada saya. Saya hanya akan membanggakan Tuhan yang ada dalam hidup saya. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk menyadari hal ini. Sekalipun intelektual kita itu sangat penting. Sekali lagi penting intelektual kita. Tetapi intelektual kita bukanlah hal yang harus kita sombongkan. Penting, tapi jangan lupa bahwa kita harus membanggakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, tapi juga kalau ada orang yang berkata tidak perlu sekolah, tidak perlu belajar, adalah pandangan seperti itu. Tidak usah sekolah, tidak usah belajar, ada. Jadi saya membaca buku, ya saya suka membaca buku, apalagi hari-hari ini aktivitas kita itu sangat terbatas keluar. Sehingga di rumah tidak, ya selain membaca, ya hanya itu yang banyak dan bisa saya lakukan, baca buku. Ada orang yang beranggapan bahwa tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu begini, tidak perlu. Ya. Yang penting duit, yang penting, nah itu. Bagi mereka,
Saya juga berkata bahwa itu pandangan yang salah dan keliru. Kalau kita tidak perlu belajar. Sekolah harus, belajar harus, baca buku harus, ikut seminar, ikut lokakarya, ikut apa, itu bagus. Saya pun kalau ketika mendengar ada undangan seperti itu, saya berusaha untuk dapat mengikuti semua kegiatan itu. Jadi belajar, tujuannya kita belajar, supaya kita menjadi orang yang berpendidikan. Jangan kita menjadi orang yang tidak berpendidikan. Jangan kita menjadi orang yang kurang berpengetahuan. Jangan sampai kita menjadi orang yang wawasan kita kurang. Atau dikatakan orang bodoh, tentu sangat disayangkan kalau hal itu terjadi. Kita tidak inginkan hal itu terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mengajak, mari kita tetap terus belajar. Mari kita tetap terus tingkatkan. Ya, kita bersyukur di Pulau Jawa ini, fasilitas pendidikan itu dibandingkan dengan kami yang ada di luar pulau itu sangat berbeda jauh. Ya, itu saya harus akui sebab saya dari luar pulau. Satu kali waktu, ya saya lupa tepatnya, ada seorang teman yang datang ke Magelang, masih termasuk saudara saya. Ini mungkin cerita yang agak lucu, tetapi satu contoh saja. Saya antar dia jalan-jalan sampai di satu tempat. Sebelum makan kami akan cuci tangan. Pas mau ke tempat cuci tangan atau mau cuci tangan, biasa semua keran air di sana pakai sensor. Jadi hanya diginikan, airnya sudah keluar. Saya, ya karena saudara, saya ingin ya sedikit kerjain dia. Di depannya ada kaca, kemudian saya ketuk 3 kali, baru saya kasih airnya. Dia di belakang saya sengaja memang memberi ruang untuk dia melihat. Jadi saya tak ketuk 2 kali, pertama tidak keluar. Karena tangan saya belum saya kasih. Tak ketuk 3 kali, langsung saya kasih, saya dilihat. Saya ketawa, dia bukan ketawa tapi heran. Maklum dari luar pulau. Setelah tiba gilirannya, dia tanya, gimana caranya? Ketuklah. Berapa kali? Saya tadi 2 kali dan ketiga kali baru. Dia 2 kali juga enggak. Tapi karena dia ketuk tangannya begini. Saya kan ketuk ketiga kali tangannya langsung begini sehingga kena sensor. Keluar airnya. Ya, coba ketuk. Saya coba dan saya kasih, nah, itu keluar. Jadi Bapak Ibu, ini satu contoh. Ya kami di luar pulau sana, saya tidak bermaksud menghina mereka, saudara saya itu. Tapi itulah wawasan yang kurang. Hanya untuk wastafel yang pakai sensor aja, mereka tidak bisa, belum sampai situ pengetahuan mereka. Tak ketuk begini, tak kasih jalan. Dia gini-gini 3 kali, sudah ulang-ulang. Saya jelaskan ini pakai sensor, coba enggak usah ketuk. Maksudnya, taruh saja tanganmu di situ. Dia taruh begini. Bilang, oh kamu ini kerjain saya. Ya ini salah satu contoh sederhana. Sederhana. Ya, wawasan kita kurang. Kalau kita berpengetahuan, teman saya itu, ya saudara saya itu, kalau dia tentu berpengetahuan, tentu dia tidak akan mengalami hal seperti itu. Ya ini hal, sekali lagi hal yang sederhana. Intelektual kita perlu diberi makan, perlu diberi asupan, perlu ditingkatkan, perlu dikembangkan, di-upgrade. Ya, sekolah, belajar, baca buku. Contoh, saudara-saudaraku di sini atau saudara yang ada di rumah, ketika kita punya kemampuan untuk berbahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa apa. Tentu itu akan memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Ya, saya hanya seperti itu kemampuan saya. Saya harus akui, saya harus belajar lagi hal itu. Kalau Bapak Ibu punya kemampuan untuk berbahasa Inggris, mudah untuk berkomunikasi. Sekarang komunikasi hanya lewat tangan kita. HP itu sudah bisa. Saya melihat anak-anak saya itu kok ngomongnya pakai bahasa Inggris. Wih, berarti dengan orang mana? Orang India. Orang India. Puji Tuhan, papamu tidak bisa gitu, tapi kamu bisa. Karena punya kemampuan untuk berbahasa Inggris. Punya kemampuan untuk berbahasa Mandarin. Ada istilah long life education. Wah, belajar seumur hidup. Jadi selagi kita hidup, mari kita belajar. Kalau kita tidak belajar artinya kita tidak hidup. Termasuk di dalamnya kita belajar firman Tuhan. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, ya kerohanian kita yang mati. Kalau kita tidak belajar pengetahuan,
Maka kemampuan kita untuk berkomunikasi, beraktivitas, apalagi kemampuan kita untuk beraktivitas dan lain sebagainya, itu akan sangat terbatas. Tapi ini penting Bapak Ibu. Pikiran, perasaan, kehendak kita baik, intelektual kita baik, maka hal ini akan sangat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Intelektual kita baik akan sangat membantu kita. Saya melihat ada banyak juga teman-teman saya yang hari ini mereka di sana dengan pekerjaan. Saya akui kemampuan intelektual mereka lebih dari saya. Sehingga saya tidak perlu cemburu. Kenapa mereka ada di sana? Ya sebab saya tahu ketika kami satu kelas mereka itu belajar dengan luar biasa. Ya saya syukuri dengan keadaan saya, kemampuan intelektual saya seperti hari ini. Itu yang Tuhan percayakan kepada saya. Mereka yang Tuhan percayakan lebih, punya kemampuan yang lebih. Sekali lagi karena mereka meningkatkan, ya terus melatih kemampuan intelektual mereka. Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Sekali lagi, Tuhan akan pakai intelek kita dengan luar biasa. Kemampuan kita dengan luar biasa kalau kita serahkan kepada Tuhan. Nah itu sebabnya apapun yang ada pada kita, mari kita serahkan semua kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, tadi tubuh kita sudah belajar, jiwa kita sudah belajar. Sekarang yang terakhir, roh manusia. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Tadi tubuh sudah, jiwa sudah, roh sekarang. Roh kita manusia, roh kita terpelihara dengan sempurna. Saya ajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam Galatia pasal 5 ayat 25. Berkata begini, Bapak Ibu bisa mengikuti. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sekali lagi, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Ini sangat penting. Saya mencatat juga satu ungkapan, kutipan. Saya melihat di salah satu buku. Tapi saya tidak perlu sebutkan siapa yang menyampaikannya. Tetapi ini kutipan dari satu buku. Buku rohani berkata begini. Memang benar bahwa jalan untuk kita hidup secara rohani, memang benar bahwa jalan untuk hidup kita secara ilahi, jadi secara rohani, secara ilahi itu sama artinya. Itu bukanlah satu hal yang gampang. Dan saya harus akui itu, kita semua harus akui. Jalan untuk kita hidup secara rohani, hidup secara ilahi bukanlah satu hal yang mudah. Kalau ada orang yang berkata mudah, saya ingin juga belajar dari dia. Tetapi kenyataannya jalan untuk kita menjalani hidup secara rohani dan secara ilahi itu bukan satu hal yang gampang. Tidaklah mudah untuk kita menjalani kehidupan rohani. Tapi di kalimat itu saya kutip, bukan berarti kita tidak bisa menjalani hidup secara rohani. Sekalipun tidak mudah, bukan berarti kita ini tidak bisa menjalani hidup ini secara ilahi. Bisa. Buktinya hari ini, Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti kegiatan rohani atau mengikuti ibadah, mengikuti renungan pagi hari ini. Ini pun kita sementara belajar untuk menjalani hidup secara rohani. Kalau kita tidak akan belajar dan menolak untuk belajar hidup secara menjalani secara ilahi dan secara rohani, tentu kita tidak ada di sini, ada di tempat lain. Kita ada di tempat ini, Bapak Ibu yang sementara menyaksikan acara ini juga kita sama-sama sementara belajar untuk menjalani hidup ini secara rohani. Menjalani hidup ini secara ilahi. Kita ada di sini dan kita sama-sama mau belajar. Sebab sekali lagi, sekalipun tidak mudah, tidak gampang untuk belajar hidup secara rohani dan ilahi, bukan berarti tidak bisa. Bisa. Jawabannya adalah di dalam Alkitab. Tidak ada di tempat lain. Untuk kita bisa menjalani hidup kita secara rohani dan ilahi, mari kita cintai firman Tuhan. Mari kita cintai ayat-ayat Alkitab. Bersyukur kita hari-hari ini mengikuti pembacaan. Dan tujuannya supaya memudahkan kita, menuntun kita
membawa kita untuk dapat menikmati dan bisa menjalani hidup ini secara ilahi. Hidup ini secara rohani dengan manusia rohani kita. Manusia roh, tadi dikatakan tubuh, jiwa dan rohmu terpelihara dengan sempurna. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Bapak Ibu bisa baca, berkata begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ada di dalam Kristus, jawabannya untuk kita dapat menjalani hidup ini secara ilahi dan rohani. Kalau kita ada di dalam Kristus, di mana Kristus? Itu di Alkitab ini. Kita baca firman Tuhan, kita baca Alkitab, artinya kita sementara menjalani hidup atau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan ini yang akan menjadi penuntun bagi kita untuk kita bisa menjalani hidup ini secara rohani. Menjalani hidup ini secara ilahi. Ada di dalam Kristus. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Yohanes pasal 16. Mari kita buka sama-sama. Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 12 dan 13 saja. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-12 dan ke-13 berkata begini. Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13 yang saya maksud. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus maksudnya, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sampai di sana aja. Sekali lagi saya ulangi, tetapi ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin, ia akan menuntun. Kalau kita pergi ke daerah wisata ada namanya guide. Ya, guide itu yang menguasai lokasi. Itu sering ada beberapa hamba Tuhan atau orang dari luar pulau datang ketika pergi ke satu tempat, mereka menawarkan diri, perlu guide. Ya, mereka orang yang menguasai, mereka yang akan menuntun kita sesuai dengan urutannya. Nah, di sini ayat ini berkata, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, ia akan memimpin, akan menuntun, akan menunjukkan jalannya. Apa? Jalan apa? Bagaimana caranya untuk kita dapat menjalani hidup ini secara roh. Bukan ngeroh Bapak Ibu, bukan. Tapi menjalani hidup ini secara rohani. Menjalani hidup ini secara ilahi. Ia akan memimpin kamu ke dalam segala kebenaran. Ternyata bukan hanya satu kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita ini ke dalam segala kebenaran. Roh Kudus ini yang akan menjadi guide. Penuntun kita, memimpin kita. Untuk kita bisa dan mampu menjalani kehidupan secara ilahi. Kalau dengan tubuh kita ini, dengan jiwa kita ini, ingat keterbatasan kita, tubuh kita ini. Dan Roh Kudus itu akan berbicara di dalam roh kita. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kehidupan rohani kita ini. Manusia roh kita ini. Manusia roh ini ternyata memegang peranan penting untuk kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Manusia roh ini memegang peranan penting untuk kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan ajak lagi Bapak Ibu membaca Yohanes pasal 6. Kalau tadi 16, sekarang kita mundur. Yohanes pasal 6, ayat yang ke-63. Mari kita lihat apa kata Alkitab tentang hal ini. Tentang manusia rohani kita. Yohanes pasal 6, ayat 63 berkata begini. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Rohlah yang memberi hidup. Daging, nah ini, tubuh ini. Bahkan sangat keras Alkitab berkata, daging sama sekali tidak berguna. Wah, jadi betapa pentingnya manusia roh ini. Kehidupan rohani kita yang harus kita jalani, manusia ilahi ini. Yang harus kita beri perhatian. Roh memberi hidup. Daging memang lemah. Perkataan-perkataan Yesus yang Yesus sampaikan kepada kita adalah roh yang menghidupkan. Artinya
untuk kita bisa mengerti, memahami kehendak Allah. Sekali lagi kita dapat mengerti, memahami kehendak Allah. Kita harus pakai roh kita. Sebab dikatakan daging tidak berguna, lemah manusia. Roh ini dengan tidak mengabaikan manusia tadi, tubuh, manusia jiwa. Tentu kita perhatikan seperti yang kita sudah bahas di awal. Tetapi manusia roh ini, hati nurani, suara hati ini, manusia batinia ini. Dan di situ Tuhan akan berbicara di hati kita. Efesus pasal 3 ayat yang ke-6 berkata begini. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Efesus pasal 3 ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, di dalam batin kita. Manusia batinia kita, bukan manusia tubuh kita ini Bapak Ibu. Dia menguatkan dan meneguhkan kita di dalam manusia batinia kita, di dalam roh kita manusia ini. Dia beri kekuatan, itu sebabnya kadangkala ya fisik kita lemah, tetapi roh kita kuat. Nah, itu karena ada manusia batinia. Bapak Ibu, kita punya pengalaman cinta mula-mula. Amin Bapak Ibu, maunya di gereja terus. Maunya baca Alkitab terus. Maunya berdoa terus. Itu cinta mula-mula kita. Menjadi bacaan favorit kita pasti Alkitab. Saya pun mengalami hal itu, cinta mula-mula. Tidak disuruh kita kerjakan. Kita cari inisiatif untuk kita bisa mengerjakan sesuatu. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita bekerja untuk Tuhan. Karena kita mengalami cinta mula-mula. Nah itu dalam roh kita. Yang bisa seperti itu adalah roh kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu baca lagi ini Galatia pasal 5 ayat 16. Satu ayat ini. Galatia tentang manusia roh kita ini. Galatia pasal 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hiduplah oleh roh. Roh Kudus memimpin kita, yang dia akan pakai roh kita. Kita akan berhubungan dengan Tuhan melalui roh yang ada pada kita. Manusia batinia kita, hati nurani kita. Maka kita akan mengikuti kehendak Tuhan. Tidak akan mengikuti kehendak diri kita sih. Jadi dari Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengikuti apa yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kita yang ada di rumah, jangan sampai kita abaikan manusia roh ini. Kita memelihara kesehatan karena keadaan sekarang. Kita juga sekolah. Anak-anak kita suruh untuk sekolah setinggi-tingginya. Tapi mari jangan kita lupa ada manusia rohani kita. Manusia batinia kita. Yang sangat memiliki peran yang sangat penting. Dan ini menjadi modal di dalam kehidupan kita. Manusia roh kita ini biar dapat mempengaruhi jiwa kita, tubuh kita. Jadi hidup kita ini semata-mata digerakkan oleh roh. Tentu Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan manusia batinia kita. Sebab kalau kita hanya berurusan dengan manusia tubuh kita ini Bapak Ibu, tubuh kita ini sangat lemah. Bahkan ya jiwa, kemampuan intelektual kita juga ada batasnya Bapak Ibu. Ada satu di dalam Roma pasal 7, Rasul Paulus berkata begini. Saya akan baca beberapa ayat ini. Roma pasal 7 ayat yang ke-15. Roma pasal 7 ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa mengikutinya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku buat. Di sini ada perbandingannya, manusia rohani, ya, keinginan roh dengan keinginan tubuh. Ayat 19, saya lompat ayat yang ke-19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, ya, kehendaki hati kita untuk berbuat baik, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, manusia tubuh kita ini. Manusia roh ingin berbuat yang baik. Ayat yang ke-21 saya lompat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat ada padaku. Aduh, manusia roh ingin berbuat yang baik, tapi ternyata yang jahat yang keluar. Ayat yang ke-24, aku
manusia celaka. Kalau kita hanya mengikuti keinginan daging kita, hanya manusia, tubuh kita ini yang kita rawat, kita pelihara, kita perhatikan. Kemudian roh kita ini kita biarkan. Itu sebabnya mengapa kita disuruh berdoa, datang ke persekutuan, ikut ibadah, baca Alkitab. Tujuannya supaya ada keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan roh kita. Tidak boleh ada ketimpangan. Harus ada keseimbangan. Sekali lagi, sekalipun memang manusia, ya tubuh kita ini lemah. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang mau menuruti kebenaran firman Tuhan dengan menjalani hidup ini secara rohani. Jagalah roh kita ini supaya jangan sampai tercemar. Sekali lagi, mari kita menjaga manusia rohani kita ini supaya jangan sampai tercemar. Sebab ini menjadi kekuatan kita. Menjalani hidup ini. Sekali lagi, menjaga kesehatan itu perlu. Belajar, sekolah dan lain sebagainya perlu. Tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita menjaga hati nurani kita ini. Manusia rohani kita ini. Sebab itulah yang akan memimpin kita untuk dapat menikmati hal-hal yang luar biasa. Dan manusia rohani ini, batinnya ini yang akan mengingatkan kita mana yang kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Bapak Ibu pernah ketika mau melakukan sesuatu yang salah dan sepertinya ada orang yang menuduh, ada sesuatu yang menuduh, jangan, lakukan saja. Jangan, lakukan saja. Itu manusia, ya tubuh kita ini, keinginan tubuh kita ini dengan manusia batin di hati kita. Jangan, lakukan saja, enggak apa-apa. Contoh yang ingin saya sampaikan tentang kalau kita berpuasa Bapak Ibu, ya saya yakin kita belajar untuk berpuasa. Ya saya contohkan, ketika saya berpuasa, kok cepat lapar, ini saya harus akui. Karena apa? Ini manusia daging ini. Saya ada hari puasa, kami sudah sepakati hari puasa. Paginya langsung lapar Bapak Ibu, ini jujur manusia daging ini. Maaf sedikit-sedikit kalau ada jam di tangan. Aduh, kalau di tembok, jam 8, jam 8 udah lapar. Benar Bapak Ibu. Dan ini jujur, semua makanan yang saya ingat itu semuanya enak Bapak Ibu. Yang biasanya saya nggak mau makan, tapi semua yang saya ingat waktu hari puasa khususnya. Kalau hari enggak puasa Bapak Ibu, enggak makan saya sehari, maksudnya sampai siang enggak apa-apa. Kok lupa makan? Padahal bukan jadwal puasa. Tapi waktu saya puasa, itu berat banget. Jujur, ada satu kali waktu minum air. Enggak apa-apa, enggak ada orang yang lihat kok. Ya, ini enggak usah tutupi, kayaknya kita ya pernah alami hal seperti itu. Enggak ada orang yang lihat. Kita mau ikut yang mana? Enggak apa-apa. Tapi yang roh kita bilang, jangan, ini hari puasamu. Enggak apa-apa. 1 kali, 2 kali, 3 kali, akhirnya terbiasa. Ini berbahaya Bapak Ibu. Akhirnya manusia, roh kita ini tidak dilatih. Jadi tumpul. Yang berbahayanya lagi, kalau manusia roh kita ini sudah tidak diberdayakan, kita tidak akan mempan dengan segala macam nasihat. Siapapun yang memberi nasihat, apalagi manusia, kita anggap angin berlalu. Bahkan bahayanya kalau kita tidak melatih manusia roh ini, Alkitab pun menasehati kita anggap itu tidak ada manfaat. Makanya Bapak Ibu, roh ini, roh kita ini, tubuh, jiwa, dan roh ini memang penting sekali Bapak Ibu. Selama kita ada di dunia ini, mari kita jaga Bapak Ibu. Satu contoh lagi, kita semua yang bisa berkendaraan, kalau ada orang terobos lampu merah, wah, ngawur orangnya. Tapi saya pernah terobos lampu merah, jujur ya pernah. Kalau kita sudah menjadi kebiasaan terobos lampu merah, sudah tidak ada, ngawur itu. Ini berbahaya Bapak Ibu. Ini satu hal yang ini harus, itu menjadi pertanyaan saya di akhir renungan saya pagi hari ini. Bagaimana kehidupan rohani kita Bapak Ibu.
tubuh, jiwa, dan roh. Bagaimana keadaan tubuh kita? Kita biarkan, tentu harus kita rawat. Tapi ingat Bapak Ibu, seperti apapun tubuh kita ini, ada keterbatasannya. Bagaimana dengan jiwa kita? Belajar oke, harus belajar. Jangan sampai ada yang berprinsip, tidak perlu belajar. Tidak usah belajar. Harus. Sebab kalau kita tidak belajar, kemampuan kita untuk melayani Tuhan pun itu sangat terbatas. Kita akan dikatakan orang yang tidak punya wawasan, itu saya tidak mau dikatakan begitu. Itu sebabnya harus belajar, tetap terus belajar. Setua begini tetap masih belajar Bapak Ibu. Dan harus, bagaimana manusia roh kita Bapak Ibu? Kepekaan rohani kita. Masihkah ada sesuatu yang jangan, udah tahu-tahu salah masih dilakukan. Dosa tetap dilakukan. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Judul renungan saya pagi hari ini, hidup dalam kekudusan menjelang kedatangan Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh harus kita jaga. Sebab ini modal kita Bapak Ibu. Jaga supaya tetap kudus, tak bercelah. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memampukan kita untuk kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ada kalimat yang berkata, kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup penuhiku. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Jiwaku tenang bersamamu. Amin. Tubuh, jiwa, dan roh kita serahkan kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya. Rohmu yang kudus pulihkanku. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Oh, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Ku buka hati, haleluya. Amin. Benar Tuhan, berserah penuh di hadirat-Mu. Amin. Kau ambil alih seluruh hidupku. Seluruh hidupku di altarmu menyembah. Bapak Ibu, biar ini menjadi perenungan kita. Firman Tuhan berkata, roh, jiwa, dan tubuhmu ada dalam kekudusan, terpelihara dengan sempurna, tak bercacat sampai kedatangan Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini? Tubuh, jiwa, dan roh kita. Firman Tuhan inginkan tubuh, jiwa, dan roh kita ini tetap terpelihara, tak bercacat, sempurna.
Jangan sampai kita abaikan. Tubuh kita pelihara, jiwa kita pelihara, tetapi roh kita ini kita tidak jaga. Kita akan menjadi orang-orang yang mati rohani kita. Haleluya. Rohmu yang hidup Saudara Israel akan pimpin dalam doa dan selanjutnya saya kembalikan kepada gembala. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa tercurah dalam kehidupan kami. Kami merasakan tuntunan-Mu yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau menuntun dalam setiap langkah kami Tuhan. Kami ingin Tuhan, kami terpelihara tubuh, jiwa, dan roh kami sampai kepada kedatangan Kau yang kedua kalinya Tuhan. Pelihara kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang belum dipenuhkan oleh Roh Kudus, yang merindu untuk dipenuhkan Roh Kudus, yang rindu untuk dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau mengirimkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan mereka, supaya mereka merasakan hadirat-Mu, mereka merasakan kemuliaan-Mu. Mereka tidak sendirian dalam dunia ini, tapi kami yakin kami semua yang percaya kepadamu, umat-umat yang percaya kepadamu, kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menuntun kehidupan kami, menuntun langkah kami. Kami yakin Tuhan, lewat roh penghibur yang telah Engkau kirimkan, dan kami yakin yang telah Engkau janjikan itu telah menjadi bagian dari milik kami, dan kami yakin Tuhan, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menuntun kami dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai akhirnya, dan kami sangat bersyukur kepadamu, kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sudah menerima kebenaran firman Allah. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah, saya mengharapkan perhatian Bapak Ibu sekalian dalam beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan berdoa terus untuk rencana kita mengadakan ibadah di gereja ini. Tanggal 19 Juli, ya, kita berdoa supaya dengan perkenanan Tuhan ibadah dapat kita mulai kembali. Dan untuk itu saya sangat berharap Bapak Ibu Saudara sekalian akan terus memperhatikan setiap ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan melalui media sosial, terutama dalam pendaftaran secara online. Bapak Ibu dapat lakukan mulai hari ini tanggal 12 Juli pada pukul 8 pagi dan akan dilayani sampai hari Sabtu 18 Juli pada pukul 12 siang. Dan saya percaya kerjasama yang baik dari Bapak Ibu akan menolong supaya semua ibadah kita dapat berjalan dengan baik dan kita semua dapat bersuka cita memuji Tuhan, menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua akan dengan sukacita pula mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah ditayangkan di FB, di IG dan juga melalui call center. Saya berharap Bapak Ibu juga terus berdoa untuk setiap ibadah ini dan mengikuti informasi-informasi yang disampaikan di call center, mengikuti perkembangan yang ada. Jadi kalau ada hal-hal yang akan diinfokan, hal-hal perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan informasi, Bapak Ibu bisa dapatkan melalui call center. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di call center, nanti dapat melihat nomor yang ada di tayangan, dapat mencatatnya dan juga menghubungi untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan. Dan saya percaya Tuhan akan terus menolong kita supaya sama seperti firman Tuhan hari ini. Kita terus berdoa, tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari kita nyanyikan pujian tadi, ku buka hati untuk jamahanmu. Kita akan akhiri
ibadah kita pada saat hari ini. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Buka hati untuk jamahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu, buka hati dimanapun Engkau berada. Jadikan ini doamu. Tuhan, aku mau buka hati untuk jamahan-Mu. Kami mau belajar berserah sepenuh kepadamu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupmu di altar-Mu. Menyembah, Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi Kau ambil alih, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, sapa kami. Ini hati kami terbuka bagi-Mu, Roh Kudus. Jamahlah Tuhan setiap hati umat-umat-Mu. Setiap hati yang keras kami percaya Engkau lembutkan. Kami mau terbuka untuk tuntunan-Mu. Roh Kudus masuk dalam hati kami. Tuntun setiap kami hamba-hamba-Mu. Tuntun setiap kami umat-umat-Mu. Karena kami tidak akan dapat melakukan setiap hal dengan kekuatan kami sendiri. Tapi kami percaya Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu akan mampu menolong kami untuk hidup di dalam kebenaran-Mu, supaya tubuh, jiwa, roh kami terpelihara sempurna, kudus, tidak bercacat sampai kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merindukan kehidupan kami dapat menjadi persembahan yang kudus di hadapan-Mu, menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Karena itu kami berdoa Tuhan, tolong setiap kami untuk terus memiliki hati yang lembut kepada Roh Kudus, mengizinkan Engkau memimpin kami, tubuh kami, jiwa kami, roh kami menjadi hidup dan berkenan kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Setiap telinga yang mendengar kiranya dapat menjadi orang-orang yang percaya kepada firman-Mu dan melakukannya. Dan kami percaya setiap kami yang melakukan firman-Mu akan memperoleh sukacita di dalam Engkau. Memberkati setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing. Sukacita ilahi ada dalam keluarga mereka masing-masing. Keteguhan iman ada dalam mereka masing-masing. Supaya kehidupan setiap umat-umat-Mu semakin hari semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami secara khusus berdoa untuk rencana kami ibadah pada tanggal 19 Juli 2020 di minggu yang akan datang. Tuhan, kami hanya memohon kemurahan-Mu, dengan perkenanan-Mu Tuhan, ibadah ini dapat dilakukan. Ada banyak keterbatasan yang
yang kami alami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang tidak terbatas. Kami punya Allah yang berkuasa. Karena itu kami mau belajar menyerahkan semua rencana kerinduan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan yang akan membuka jalan, Tuhan yang akan menyertai. Engkau memberkati seluruh umat-Mu, berikan mereka sukacita untuk melakukan setiap prosedur-prosedur yang ada. Dan berikan hati yang sungguh-sungguh merindukan rumah-Mu. Tuhan, kami dapat datang menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada hadirat-Mu yang kami dapat rasakan di rumah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap persiapan, setiap hal yang kami kerjakan, biarlah semuanya ada di dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan pemerintah negara kami, berkati Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, menteri-menteri, gubernur, sampai setiap pemerintah di daerah. Biar terus ada tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, supaya dengan kebijaksanaan mereka dapat membuat keputusan-keputusan yang baik di dalam pemerintahan dan juga bagi setiap kami. Kami berdoa untuk setiap tenaga-tenaga kesehatan dan setiap orang-orang yang berjuang Tuhan hari-hari ini. Berkati mereka, berikan sukacita, kesehatan, dan kekuatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, seluruh umat-umat-Mu di rumah mereka, di mana saja berada. Kasih dan kemurahan Tuhan ada menyertai mereka. Setiap mereka yang ada dalam pergumulan, mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan. Hari ini kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, biarlah penghiburan, kekuatan dari Allah. Ada damai sejahtera dari Engkau untuk menguatkan mereka kembali hidup di dalam pengharapan kepada Engkau. Kalau ada yang dalam kelemahan tubuh dan ada dalam kesakitan, kami berdoa memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, dengan kemurahan Tuhan mereka dapat mengalami kesembuhan di dalam tubuh mereka. Yang ada dalam permasalahan-permasalahan Tuhan, kami berseru memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika mereka berseru memanggil nama-Mu, Engkau memberikan jalan keluar di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik, memberkati juga seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah hari ini, baik pemimpin pujian, para singers, para pemain musik, setiap pelayan-pelayan multimedia dari sound system, hamba-Mu yang melayani firman Allah, dan setiap kami yang hadir, bahkan seluruh umat-Mu yang sudah menyaksikan tayangan secara online ibadah ini, kami percaya Engkau akan juga memberkati, memberikan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu ada menyertai setiap kami. Karena itu kami mau terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Anak-Nya, dalam persekutuan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.